Halo anak-anak, saya senang bertemu kalian lagi. Kemarilah, mendekatlah. Saya sangat suka melihat hewan-hewan di sini. Tahukah kalian mengapa? Karena setelah 7 tahun berlalu, saya datang kembali ke tempat ini untuk mengunjungi sahabat saya. Tidak, tidak. Hehehe. Sahabat saya itu bukan seekor kuda seperti itu, melainkan benar-benar sahabat saya, yakni Raja Nebukadnezar. Kalian lihat, dia sempat tinggal di padang ini dan makan rumput bersama kawanan hewan. Itu terjadi karena dia sempat kehilangan akal budinya dan mulai bertingkah laku seperti binatang. Sangat memalukan bagi seluruh kerajaan untuk melihat raja kami dalam keadaan seperti itu. Orang-orang tidak ingin membicarakannya, dan tidak ada yang tertulis tentang itu dalam catatan sejarah kami. Mereka mengira kutukan telah menimpanya dan takut untuk mendekatinya. Kalau saya tidak takut. Saya datang kapanpun saya bisa untuk mengunjunginya, dan saya berdoa setiap hari untuk kesembuhannya, agar dia bisa duduk kembali di singgasananya. Kalian tahu, itu semua sudah dinubuatkan. Benar, Tuhan telah menunjukkan kepada raja tentang semua ini dalam mimpinya. Dan demikianlah yang terjadi, persis seperti yang Tuhan telah nubuatkan. Lihatlah pohon ini. Setiap orang adalah ibarat pohon bagi Tuhan. Kalian, saya, raja, dan bahkan segenap bangsa Israel. Apa yang kita tanam di dalam diri kita, itulah yang akan menjadi sumber makanan diri kita dan menghidupkan diri kita. Tapi tanah terbaik untuk mendapatkan makanan bagi kita adalah di dalam Tuhan. Kalian lihat, jika kita berakar pada Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah yang manis dan indah. Alkitab menyebutnya sebagai buah-buah roh. Tetapi jika dunia yang menjadi fondasi kita, dan terlalu banyak waktu yang kita habiskan dengan berada jauh dari Tuhan, maka buah kalian akan seperti buah yang dihasilkan oleh Raja Nebukadnezar. Dan itulah yang terdapat pula dalam mimpi raja saat itu. Dia bermimpi tentang pohon yang sangat besar, kuat, dan indah. Di tengah-tengah lapangan yang luas dan subur yang ditutupi dengan rerumputan hijau yang berkilauan. Pohon ini seakan-akan menjulang ke langit. Daunnya indah dan banyak buah-buah yang bergelantungan di setiap dahannya. Burung-burung bersarang di dalamnya dan hewan-hewan berlindung di bawah rindangnya. Tuhan menunjukkan kepadanya bahwa waktu terbaik untuk Babel adalah di bawah pemerintahannya. Tetapi tiba-tiba dia mendengar suara, "Tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia. Tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga di rumput muda di padang." Bisakah kalian bayangkan? Dalam mimpi ini, seorang yang turun dari langit menyatakan, "Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang." Hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Demikianlah mimpi sang raja. Setelah saya mendengarnya, saya merasa sangat khawatir, karena mimpi itu bukanlah pesan yang terbaik untuk raja. Saya bergumul dengan apa yang harus saya katakan selama 1 jam penuh. Tetapi pada akhirnya, saya tahu bahwa Tuhan ingin saya mengatakan yang sebenarnya. Jadi akhirnya, saya memberitahu raja makna mimpinya itu. Tuhan ingin menyelamatkan Nebukadnezar, tetapi dia tidak dapat membantunya jika dia tetap dalam kesombongannya. Jadi Tuhan mengirimkan peringatan bahwa jika Nebukadnezar tidak merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, maka dia akan mempermalukannya selama 7 tahun. Tuhan mengatakan ini hanya karena dia mengasihi Nebukadnezar dan ingin menyelamatkannya. Tapi Tuhan tidak bisa
menyelamatkannya jika dia masih menjadi pribadi yang sombong. Selama 1 tahun penuh, Raja Nebukadnezar mendengarkan Tuhan dan melayani Dia dalam segala hal. Wah, saya sangat senang karena dia patuh pada perintah Tuhan. Tapi sedikit demi sedikit, dia berbalik lagi ke cara lamanya. Kemudian suatu hari, ketika Nebukadnezar sedang melihat ke bawah dari istananya ke atas kotanya yang indah, dia berkata dengan keangkuhannya, "Bukankah itu Babel yang besar itu yang telah kubangun?" Seketika, sementara belum habis bicaranya, dia mendengar suara dari surga yang memberitahunya bahwa kerajaannya telah diambil darinya dan dia akan dihalaukan dari antara manusia untuk hidup di antara binatang-binatang di padang. Rambut Nebukadnezar kemudian tumbuh sangat panjang dan kotor sehingga menjadi seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya tumbuh menjadi seperti cakar burung. Dia bahkan tidak terlihat seperti manusia lagi. Sangat menyedihkan. Selama masa itu tidak ada yang bisa membantunya. Tapi Tuhan tidak melupakan dia. Kalian melihat tunggul pohon ini? Saat kalian menebang pohon, sepertinya sudah tidak ada kehidupan di dalamnya, bukan? Tetapi setelah beberapa saat, pohon itu bertunas dengan cabang baru dan tumbuh kembali. Hal yang sama terjadi pada raja. Setelah 7 tahun Nebukadnezar kembali sadar. Akal budinya dipulihkan. Dan ketika dia melihat apa yang telah terjadi padanya, dia pun memuji Tuhan yang Maha Tinggi sebagai Raja langit dan bumi yang sejati. Para penasihat dan bangsawannya sekali lagi menghormati Nebukadnezar. Tapi dia tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Tidak lagi. Saya sungguh senang untuk menceritakan bahwa Raja Nebukadnezar kemudian tetap dalam kerendahan hati dan tetap melayani Tuhan selama sisa hidupnya ketika itu. Dan tahukah kalian, dia bahkan menjadi raja yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi anak-anak, jangan lupa senantiasa memuliakan Tuhan dalam segala hal dan segala sesuatu yang kalian lakukan dan miliki. Dia telah mengaruniai kalian dengan kesehatan, akal budi, dan kesempatan untuk belajar. Jangan pernah dan jangan mau menjadi sombong ya. Disitulah dosa dimulai. Kalian lihat, Tuhan tidak bisa bekerja dengan siapapun yang sombong. Lucifer menjadi sombong di surga karena dia tercipta elok dan bijaksana. Dia memberontak melawan Tuhan dan membawakan dosa, rasa sakit, dan kehancuran bagi kita semua. Kesombongan juga menghalangi kita untuk mengakui dosa kita dan menghalangi Tuhan mengubah kita. Oh iya, satu hal lagi anak-anak. Tahukah kalian, orang bijak akan belajar dari kesalahan orang lain. Orang cerdas akan belajar dari kesalahan mereka sendiri. Tetapi yang bodoh tidak pernah mau belajar sama sekali. Bahkan dari kesalahan mereka sendiri. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian tergolong orang yang bijak? Apakah kalian termasuk orang yang cerdas? Atau kalian memang bijak dan juga cerdas? Oh, saya benar-benar berharap kalian tidak bodoh. Karena orang Kristen sejati akan selalu berdiri, teguh, dan bangkit setelah ia jatuh. Jadi, jika kalian membuat kesalahan, jangan putus asa. Akui dan tinggalkanlah dosa-dosa kalian. Dan Yesus akan mengampuni kalian dan membantu kalian untuk tegak berdiri kembali. Sampai jumpa anak-anak.